percabangan dalam Python. Cabang ya. Pasti Anda sudah kenal dengan simbol decision di diagram alir atau di Raptor sudah dicoba. Nah, pembahasan kita pada pertemuan ini adalah bagaimana bentuk Python-nya, gitu ya, codingannya itu bagaimana dari diagram alir mengenai decision tadi. Ada beberapa cara sebenarnya ya, tapi dilakukan pembatasan. Hanya menggunakan salah satunya saja. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang Anda sebaiknya tahu, akan saya beri tanda dengan warna biru seperti biasanya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya ada variasinya, ada pilihannya. Atau sempurnanya seperti apa, itu ada. Tetapi karena hanya menyangkut logikanya saja, maka itu depending, gitu ya. Contoh yang lain misalnya mengenai interaksi antara kita dengan program. Itu juga dibatasi. Dibatasinya pertama itu masih menggunakan konsol. Jadi belum pakai GUI ya kalau dibaca dalam bahasa Indonesia. Graphical User Interface belum, tapi masih konsol. Itu pun ada beberapa yang tidak bisa berinteraksi dengan memasukkan melalui keyboard. Nilainya itu kita masukkan dari program, dari kode, atau istilahnya hard code. Jadi beberapa atau malah banyak ya, itu yang kita abaikan, kita skip. Selain karena ini masih tahap awal, itu juga ketersediaan waktu yang membuat beberapa hal harus di skip. Nah, itu ada yang hitam sama yang biru. Percabangan dibutuhkan ketika satu atau beberapa pernyataan akan dieksekusi hanya jika kondisi tertentu dipenuhi. Ya kan? Kalau kita lihat di simbol decision itu kan ada kondisi yang diperiksa. Dia hanya bisa bernilai benar atau salah, true atau false, ya dan tidak. Pokoknya dua kondisi yang berlawanan. Bahkan kalau sampai ada beberapa pilihan, itu tetap harus diubah menjadi dua pilihan lagi. Seperti ketika memilih beberapa permen gitu kan. Karena yang dikasih permen, 4 permen misalnya, itu hanya bisa menjawab dengan menganggukkan kepala sama menggeleng gitu ya, dan tidak baru sakit gigi. Mudah-mudahan masih ingat ilustrasi itu. Percabangan dapat dikodekan dengan kata cadangan. Ini terjemahan dari Resolve Word. If, else, dan elif. Dapat ya. Kalau yang namanya dapat itu kan ada kemungkinan yang lain. Nah, ini kemungkinan yang lain itu yang warnanya biru. Percabangan juga dapat dikodekan dengan kata cadangan switch case. Belum dipelajari untuk saat ini. Oke, ini yang bentuk if. Jadi kalau kita lihat decision-nya ini di diagram alir, ini ada kondisi yang di pembahasan Python sudah disebut dengan ekspresi. Biasanya ini ekspresi pembandingan. Atau bisa juga hanya sebuah variabel yang bertipe Boolean. Masih ingat kan logika Boolean, ada aljabar bool juga. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, bentuknya hanya satu pilihan saja. Kalau tidak, ya dia melompat saja. Formatnya begitu mudahnya. Dalam bahasa Python seperti ini. Harus menggunakan kata cadangan if, kemudian ekspresi kondisi, saya beri kurung yang berupa tanda pembanding begini ya. Ini sudah lazim dipakai di dunia pemrograman. Ini berarti sifatnya diserahkan ke programmer, makanya diberi kurung. Sedangkan yang tidak ada kurungnya itu harus apa adanya. Ada titik dua juga ya, bukan dua titik, tapi titik dua atas bawah. Titik dua, persis harus seperti ini. Kemudian ganti baris. Ganti baris, harus ada spasinya atau indentasinya. Baru body pernyataan if. Ini bisa berupa satu atau beberapa pernyataan dalam satu blok begitu ya. Atau satu pernyataan sequence. Sequence kan berarti berurutan, ya, berarti pasti lebih dari satu pernyataan. Jadi yang di sini ini mewakili banyak atau satu pernyataan.
Kalau tidak ada yang dieksekusi kan di sini. Jadi dia langsung melompat ke sini. Ingat ada indentasi. Kalau sampai nanti tidak ada indentasi, maka pernyataan percabangan akan error. Jadi Python akan memeriksa ekspresi kondisi dan akan mengeksekusi satu atau beberapa pernyataan dalam body pernyataan if. Hanya jika ekspresi kondisi bernilai true. Jika sebaliknya nih ya, jika ekspresi kondisi bernilai false, maka body pernyataan if tidak dieksekusi. Ya udah jelas ya. Ini tidak perlu dipanjang lebarkan karena di diagram alir ataupun di Raptor pernah kita bahas. Terus indentasi atau white space ini harus ada sesudah if ya dan titik 2. Kemudian akhirnya sampai kapan? Ya, akhirnya itu sampai nanti ada pernyataan yang tidak indent. Unindentation kalau Inggrisnya ya, tidak menggunakan indentasi. Itu berarti sudah tidak termasuk body pernyataan if. Kalau dalam bahasa pemrograman lain, ini Anda juga harus tahu ya, karena nanti sangat mungkin untuk berganti bahasa pemrograman, ada yang menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung. Di sini saya sebutkan C++. Tapi ada bahasa yang lain, misalnya Java juga menggunakan cara seperti itu. Jadi boleh saja pernyataan-pernyataan ini ditulis satu baris. Barisnya panjang sekali. Dengan panjangnya programnya nggak apa-apa. Karena sudah ada buka kurung dan tutup kurung. Sedangkan di Python tidak boleh seperti itu. Mudahnya pokoknya harus ditulis baris demi baris. Nanti ada kasus khusus kalau mau singkat. Tapi pernyataannya juga terbatas. Ada lagi yang menggunakan kata-kata, misalnya di Pascal. Pascal itu menggunakan begin dan end. Oke, ini biru harus ini sebaiknya tahu yang biru ya. Oke, ini juga sudah saya sebutkan di pengantar kemarin. Kalau logika Boolean itu dapat diterapkan dalam Python. Pasti kaitannya dengan ekspresi kondisi. Operator-operator kemarin yang saya sebutkan itu banyak ya, itu bisa dibuat di situ. Supaya dia bisa membentuk ekspresi yang bernilai true atau false. Misalnya ini, A sama dengan B. Ini kan membandingkan. Apakah A sama dengan B? Ini juga membandingkan. Apakah A tidak sama dengan B? Pasti ya atau tidak jawabannya. Tidak ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Termasuk misalnya ditambah operator penjumlahan. Apakah A sama dengan B ditambah C? Bisa seperti itu. Itu ya. Ini contoh. Contoh pernyataan percabangan if. Nilainya ini kita isikan dari kode ya, atau disebut dengan hard code, secara hard code ini. Jadi tidak diinput dari keyboard. X sama dengan 10, Y sama dengan 2. Bandingkan X sama Y. Apakah X lebih dari Y? Pembandingnya lebih dari. Jika terjadi, maka X lebih besar daripada Z. Ini jika kondisinya dipenuhi. Ya, pasti dipenuhi ya. Akhirnya nanti yang tampil ya X lebih besar daripada Y, seperti tampilnya di sini. Ini saya masih menggunakan Python 2716 ya di Mac saya ini. Ini bukan Windows, kelihatan jendelanya. Oke, ini contoh pernyataan if yang salah. Karena tidak ada indentasi setelah pemeriksaan kondisi. Jadi khusus untuk Python ini, sampai di baris ketiga akan bisa dijalankan. Tapi begitu nemu pernyataan if kok tidak ada ini ya, indentasi, maka dia akan berhenti. Beda dengan bahasa pemrograman yang lain yang menggunakan compiler. Begitu ada salah begini saja, nanti langsung akan muncul error, gagal untuk dikompilasi. Sedangkan Python ini bukan compiler, tapi interpreter. Sehingga dia berhenti ketika ditemukan kesalahan. Ini salah ya, ini harus menjorok ke sana. Lain masalahnya jika di sini ada perintah yang menjorok begitu. Jadi di antara if sama print ini ada perintah yang menjorok. Maka nanti X lebih besar daripada Y akan dicetak selalu begitu kan, di luar kondisi X lebih dari Y. Oke.
Sekarang bentuk yang kedua, itu kalau ada kemungkinan yang lain. Maka kemungkinan yang lain itu diletakkan sesudah kata cadangan else. Dia menggunakan kata cadangan else. Sebaliknya gitu. Tapi sebaliknya di sini adalah sebaliknya secara logika atau mendekati matematika, logika ya, bukan sebaliknya dalam arti lawan kata dalam bahasa Indonesia. Beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia lawan positif pasti negatif. Positif di sisi sana, negatif di sisi sini. Tapi kalau secara matematika Anda pasti ingat itu garis bilangan ya. Itu kan di antara positif sama negatif, tengah-tengahnya ada nol. Jadi nol itu termasuk dari situasi yang sebaliknya. Beda ya. Kalau bahasa Indonesia kebalikan maju itu pasti mundur. Tapi dalam logika tidak. Selain maju itu ada dua kondisi, mundur atau berhenti. Sebenarnya ada 3 kondisi, maju, mundur, dan diam. Ingat ya, selain itu else, tetapi bukan kebalikan atau lawan kata dalam bahasa sehari-hari. If, tidak dua. Else, tidak dua. Karena ekspresinya sudah ada di if, maka kebalikannya tidak perlu dituliskan lagi di sini. Jadi, bodi pernyataan else hanya dieksekusi jika ekspresi kondisi tidak dipenuhi atau bernilai false. Ini adalah diagram alirnya ya. Sekarang ada bodi pernyataan if, ada yang else. Ini contohnya. Dalam contoh ini karena hanya ada 2 pilihan, ya kan? Jadi pilihannya ini menunya disediakan A untuk milih apel. Jadi kalau selain A, ya B, C, D, E, 1, 2, dan seterusnya gitu ya, yang bisa diketikkan di keyboard, itu akan memilih leci, kan begitu. Jadi tidak ada pilihan L. Ada, tapi tidak khusus L, begitu maksudnya ya. Jadi pilihannya itu A atau selain A, bukan A atau L. Kalau atau L nanti menggunakan percabangan yang lain. Permen bernilai A, ini permen ini maksudnya ya, dari input ini ya, itu akan menuliskan pilihan Anda adalah apel. Dan selain itu, jadi permen tidak harus bernilai L ya. Selain itu kan bisa B, C, D, E, termasuk L itu sendiri. Pilihan Anda adalah leci, itu yang tercetak. Seperti contoh eksekusinya di sini.